Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bang Nurdin selaku asisten dosen studi kelayakan bisnis untuk saya beserta teman saya mempresentasikan hasil akhir dari praktikum perencanaan usaha bisnis. Untuk perkenalan, nama saya Kasturi Bayu Segara dan rekan saya ada Rizky Septian Nugraha. Kami dari kelas MLY 4C. Next, Ki. Baik, perencanaan bisnis Minyang atau mie ayam ini dari kegiatan praktikum pada mata kuliah studi kelayakan bisnis praktikum, kami diminta untuk melakukan riset pasar guna mengetahui produk apa yang diinginkan oleh pasar. Adapun hasil dari riset pasar kami ialah yang pertama yaitu pada saat melakukan riset, penulis menggunakan metode riset melalui kuesioner Google Form dengan pertanyaan sebagai berikut, yaitu ada nama, umur, kemudian pilihan makanan berat, pilihan makanan ringan, dan pilihan minuman. Selanjutnya hasil yang kami peroleh dari riset pasar melalui Google Form yang disebarkan melalui sosial media adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada rentan umur, kemudian dari makanan beratnya yaitu pada diagram lingkaran di samping terlihat bahwa mie ayam pemenang riset pasar pada segmen makanan berat dengan presentasi 40,4% yang mengalahkan rice bowl 36,5% dan mie level 23,1%. Baik, selanjutnya. Dari makanan ringan yaitu pada diagram lingkaran ini dapat dilihat bahwa kebab pemenang riset pasar pada segmen makanan ringan dengan presentasi 40,4% yang mengalahkan keripik pisang coklat 36,5% dan pop chicken yaitu 23,1%. Selanjutnya di sini ada minuman. Pada diagram lingkaran di samping terlihat bahwa Pop Ice pemenang riset pasar pada segmen minuman dengan presentasi 44,2 mengalahkan soda yang dilakukan melalui Google sudah dapat dilihat masing-masing pemenang riset pasar pada segmen makanan berat, makanan ringan dan dan minuman. Pemenangnya ialah mie ayam, kemudian kebab dan selanjutnya di minumannya yaitu Pop Ice. Kemudian ada di pertemuan 3 yaitu pada pertemuan ini penulis diminta untuk membuat company profile yang bertujuan untuk mengenalkan brand atau struktur yang ada pada usaha kami. Di situ pun ada visi maupun misi kami, yaitu visi kami yaitu pelanggan puas, harga pas, pengiriman luas, pasti bebas. Kemudian dari misi kami sendiri yaitu yang pertama menjamin kepuasan pelanggan akan rasa yang disajikan. Dan yang kedua yaitu jaminan rasa yang tidak akan berbeda, rasa di tempat tidak akan berbeda dengan yang di order. Kemudian harga dan rasa yang tidak akan berubah. Selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk saat ini dikarenakan kami hanya mengelola berdua, maka kami belum ada struktur organisasi. Namun kami berdua membagi 2 tugas, yaitu bagian penanganan finansial dan juga bagian penanganan produksi. Dan selanjutnya. Kemudian di pertemuan 4, di pertemuan kali ini penulis diminta untuk membuat legalitas usaha pada usaha Minyang ini. Adapun rinciannya sebagai berikut. Jenis legalitas usaha bisnis di sini yaitu yang kami gunakan adalah CV atau Perserikatan Komander. Alasan memilih jenis legalitas usaha bisnis ini yaitu keputusan ini diambil karena usaha ini dibangun dengan 2 orang yang bekerja sama bekerja sama bukan hanya dalam hal kemampuan namun juga modal. Selanjutnya. Pada pertemuan kelima, penulis diminta untuk membuat Smart Business Map atau bertujuan untuk mengenalkan produk yang telah dibuat dan mengisi form yang
telah disediakan untuk melakukan studi kelayakan bisnis pada produk tersebut, serta penulis diminta untuk membuat logo dari bisnis aid workbook. Untuk link Smart Business Map lengkap tersedia di situ. Di sini ada logo produk dari produk kami, yaitu dari mie ayam, yaitu Minyang, mie ayam bikin kenyang. Selanjutnya di pertemuan 6, pada pembahasan kali ini kami akan melakukan peramalan atau forecasting yang akan digunakan pada periode ke-13 atau periode ke-13. Data yang kami peroleh bukan merupakan hasil penjualan mie ayam kami, melainkan hasil penjualan pesaing bisnis kami, yaitu mie ayam instan Bogor. Kami mendapatkan data aktual penjualan dari bulan Januari sampai September 2020 karena di dalam tugas diperlukan data aktual penjualan sampai dengan 12 periode, maka kami membuat sendiri data penjualan pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Berikut di samping hasil peramalannya. Dari hasil analisa ini dapat kami lihat dan dapat kita lihat bahwa dari tabel di atas terlihat bahwa hasil peramalan dari metode MA3 pada periode ke-13 sebesar 383 bungkus mie ayam, sedangkan hasil peramalan menggunakan metode exponential smoothing adalah sebesar 396 bungkus mie ayam. Selanjutnya di pertemuan 8 ini ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama dapat dilihat bahwa ada gambar yang memperkenalkan dari tata letak pabrik atau layout pabrik dari produk mie Minyang. Baik Kak Yusron, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang layout yang telah kami buat. Berikut merupakan penjelasan mengenai fungsi masing-masing area di dalam layout pabrik. Yang pertama itu ada loading area. Loading area adalah tempat menaruh barang sementara sebelum dilakukan pengiriman ke konsumen. Yang kedua ada unloading area. Unloading area adalah tempat menaruh bahan baku pendamping sementara sebelum ditaruh dalam gudang. Di area ini juga akan dilakukan quality control bahan baku. Apabila bahan baku sesuai standar perusahaan, maka akan dilakukan proses perpindahan ke gudang. Yang ketiga ada production area, yang keempat ada office, yang kelima ada toilet. Lalu pertemuan ke-9. Nah, di sini kami mempunyai tenaga kerja tiap divisi dan gaji tenaga kerja. Untuk tenaga kerja sendiri, kami memiliki 3 divisi. Yang pertama finance, kitchen, sama manajemen. Jumlah pegawai untuk finance itu 1, job desk-nya itu menjaga kasir. Yang kedua ada kitchen. Kitchen itu kami memiliki 3 pegawai. Yang pertama melakukan pembuatan minyak, yang kedua melayani pelanggan, yang ketiga menyajikan minyaknya. Yang terakhir ada dari struktur organisasi divisi manajemen, yaitu 1 orang. Job desk-nya antara lain ialah mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha minyak, melakukan kegiatan pengadaan dan pembelian, memantau proses usaha minyak, dan terakhir membuat laporan bulanan yang akan diberikan kepada kami. Terus adapun daftar gaji sebagai berikut. Divisi finance berjumlah 1.500.000, divisi kitchen dengan jumlah pegawai 3 orang 4.500.000, dan divisi manajemen jumlah 1 orang gajinya 3.500.000. Adapun SOP rekrutmen karyawan, bisa lihat di sini bahwa prosesnya terperinci dan memiliki dokumen yang lengkap. Lalu struktur organisasinya yaitu owner, yaitu kami berdua. Lalu ada manajer, finance, dan kitchen. Lalu adapun penjelasan tentang reward dan punishment yang akan diterapkan pada bisnis minyak sendiri ialah yang pertama ada reward. Reward itu memberikan uang bonus kepada karyawan yang berprestasi atau mereka yang telah mencapai target, misal memenuhi target pada bulan-bulan tertentu. Yang kedua ada punishment, yaitu sanksi. Yang pertama ada sanksi berat yang berakibat pada turunnya jabatan atau bahkan dibebaskan dari jabatan alias di PHK. Sanksi beratnya ini seperti pencurian atau penggelapan dana dan sebagainya. Terus ada sanksi sedang yang diberikan dalam bentuk pemotongan gaji atau penundaan promosi. Nah, ini tuh biasanya diakibatkan karena kelalaian dari tugas tersebut, misalnya salah beli barang atau sebagainya. Selanjutnya ada sanksi ringan. Biasanya diberikan hanya teguran berupa lisan maupun tulisan. Selanjutnya di sini kami membuat laporan keuangan usaha minyak. Yang pertama itu ada tabel OPR. Dapat dilihat di sini.
Tabel OPR kebutuhan modal kerja setelah kami hitung sebesar Rp2.190.250. Di sini ada tabel laba rugi. Untuk laba kotornya itu sebesar 21 juta pada tahun pertama, dan tahun kelima kami estimasikan sebesar Rp25.277.850. Lanjut ke tabel LR. Ini setelah kami hitung laba bersih yang didapatkan pada tahun pertama itu sebesar Rp7.856. Sedangkan laba bersih pada tahun kelima itu Rp11.094.009. Nah, di sini kami akan menjelaskan analisa SWOT. Yang pertama itu ada S. S itu strength. Strength-nya, Minyang memiliki value yang kuat, mampu mengembangkan produk, dan dikenal banyak orang. Weakness, belum memiliki sertifikat BPOM, belum memiliki cabang usaha, dan belum terlalu berkembang. Terus ada traits, susahnya mencari supplier terpercaya, mudahnya bahan baku kadaluarsa, dan makin mahalnya bahan baku mengingat kondisi pandemi seperti yang kita rasakan sekarang. Terus ada opportunities-nya. Yang pertama, kebutuhan akan makanan instan yang tinggi. 2, dicari karena berharga murah. Dan yang ketiga, cocok untuk anak kos. Lalu adapun dampak lingkungan sekitar terhadap keberadaan usaha Minyang. Dampak lingkungan sekitar terhadap kehadiran usaha Minyang tidak terlalu berdampak. Nyatanya usaha Minyang yang tidak begitu besar atau masih berjenis kaum industri membuktikan bahwa limbah hasil produksi dari Minyang tidak memberikan efek apapun kepada lingkungan. Karena limbah yang berasal dari Minyang hanya berupa hasil rebusan produksi dan hanya dibuang ke parit. Selanjutnya pada dampak kesejahteraan lingkungan sekitar usaha Minyang, para pemuda-pemudi yang belum mendapatkan ijazah bisa langsung mendaftarkan diri ke manajemen Minyang untuk melamar pekerjaan. Maka daripada itu, dampak kesejahteraan pada lingkungan sekitar Minyang mendapat dampak positif. Lalu pertemuan 11 kami ada break even point atau balik modal. Pada tahun pertama itu yang didapatkan 19.912.000. Untuk tahun kelima itu 19.822.670 rupiah. Terus ada cash flow, bisa dilihat di sini. Untuk perhitungan ARR-nya sebesar 225,78.000%. Dan ada net present value sebesar 1.490.847.334 rupiah. Nah, di sini ada internal rate return dengan basis 12%. Adapun juga yang dengan basis 83% dapat dilihat di sini. Itulah akhir dari presentasi proposal usaha kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.